Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 13 Februari 2024, sehari menjelang perayaan Valentine, saat itu orang-orang sedang sibuk menyiapkan kejutan manis yang akan diberikan pada pasangan masing-masing. Namun di hari yang sama sekitar jam 7 pagi, seorang pria yang lewat di tepi parit kota Antipolo, Rizal, Filipina, sangat kaget menemukan jasad seorang wanita yang telah kaku dan juga pucat. Dengan cepat dia pun menghubungi kepolisian yang segera tiba di lokasi. Dari pemeriksaan identitas, diketahui korban bernama Janice. Hasil penyidikan awal menunjukkan bahwa jasadnya kemungkinan besar dibuang pada malam hari di tanggal 12 Februari. Di bagian kepalanya terdapat luka robek akibat pukulan benda tumpul dan pelaku memilih lokasi tersebut karena kondisinya yang gelap, sepi, minim pejalan kaki dan tidak terdapat CCTV. Tetapi meskipun area tersebut tidak terdapat CCTV, namun kepolisian menyatakan bahwa mereka menemukan rekaman CCTV lainnya yang diyakini bisa menjadi petunjuk penting dalam menemukan pelaku di kasus ini. Karena Janice diketahui merupakan pasangan dari seorang pria bernama RJ, sehingga polisi pun memanggil pria itu untuk memastikan apakah jasad tersebut adalah Janice. Dan setelah melakukan identifikasi di kamar jenazah, RJ pun mengkonfirmasi bahwa korban adalah Janice. Saat diwawancara, RJ mengaku bahwa dia tidak tahu apakah Janice saat itu memiliki musuh. Selain itu dia juga menegaskan jika hubungan mereka baik-baik saja dan tidak pernah ada pertengkaran. Menurutnya terakhir kali mereka bertemu pada tanggal 12 Februari sekitar jam 4 sore. Saat itu setelah selesai memasak, Janice berpamitan akan pergi mengunjungi rumah sepupunya. Dia berjanji akan pulang di malam hari sebelum jam 8, karena mereka berencana akan minum-minum bersama. Ketika hingga tengah malam Janice masih belum kembali, RJ berusaha berkali-kali menelpon yang tidak mendapatkan jawaban. Namun karena menduga bahwa kemungkinan Janice menginap di rumah saudaranya, sehingga dia pun tidak memikirkannya. Selama wawancara, RJ berkali-kali mengutuk sang pelaku. Saat itu dia mengatakan bahwa si pelaku tidak akan bisa kabur selamanya dan akan membayar mahal atas perbuatannya. Namun di saat bersamaan, polisi memperhatikan ekspresi RJ yang tampak sedatar papan dan juga wajahnya tampak nyaris tanpa emosi. Seketika mereka pun mulai merasa adanya kejanggalan, karena selain sikapnya yang terlalu tenang, keterangannya juga tidak konsisten. Hal ini juga diperhatikan oleh para netizen yang mulai berspekulasi dan menduga jika pria itu mungkin saja terlibat atau mungkin juga mengetahui tentang sesuatu. Dan RJ baru menangis beberapa hari kemudian setelah kasus ini menjadi viral. Yang dalam sebuah wawancara, netizen yang bermata jeli saat itu mulai memperhatikan bahwa selain menunjukkan emosi yang tidak jelas, apakah dia sedang sedih atau menahan boker, di tangan pria itu juga terdapat beberapa luka kecil yang tampak sangat mencurigakan. Berdasarkan pernyataan kerabat Janice, sejak pertama kali Janice ditemukan tewas, keluarganya telah meragukan semua keterangan RJ. Mereka tidak percaya bahwa Janice pergi meninggalkan rumah begitu saja, terutama karena dompet dan ponselnya saat itu masih berada di rumah. Mereka mengetahui dengan jelas bahwa Janice tidak akan pergi tanpa membawa kedua benda penting tersebut. Selain itu mereka merasa bahwa tangisan RJ saat wawancara tampak sangat tidak tulus bagi seseorang yang baru saja kehilangan istrinya. Dan dengan banyaknya kecurigaan tersebut, sehingga kasus ini pun diambil alih oleh kepolisian Antipolo. Janice yang berusia 31 tahun
berasal dari Negros Occidental, Filipina. Dia terlahir dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai asisten pemasaran di sebuah pameran dealer sepeda motor yang terkenal. Walaupun gajinya tidak seberapa, tetapi Janice sangat rajin bekerja. Bahkan waktu sakit, dia tidak pernah mengambil izin libur karena membutuhkan uang untuk biaya kehidupan yang makin hari semakin meningkat. Janice dan RJ berkenalan pada 2011 saat keduanya kuliah di perguruan ICCT yang berada di kampus Antipolo. Pada awalnya mereka hanya berteman dan sering berkirim pesan SMS, yang selang beberapa waktu setelahnya mereka pun kemudian berpacaran. Setamat kuliah, mereka memutuskan untuk menikah dan tinggal di kota Antipolo, di mana setelahnya mereka memiliki seorang putra berusia 10 tahun dan putri yang berusia 5 tahun. RJ sendiri dulunya merupakan mantan pegawai di sebuah instansi pemerintah dan saat ini bekerja sebagai driver ojek online. Dengan wajah yang cukup tampan, di mata orang-orang pasangan ini tampak sangat harmonis. Sedangkan Janice sendiri dikenal sebagai seorang ibu yang baik, bekerja keras, dan pasangan yang tidak pernah mengeluh meskipun hidup mereka terasa berat. Dalam salah satu postingan medsos, Janice sempat menyatakan bahwa walaupun sempat dilanda berbagai masalah, tetapi mereka tetap berusaha memperbaiki hubungan demi keluarga yang sedang mereka bangun. Yang hal ini ditunjukkan dengan banyaknya postingan foto-foto kebersamaan mereka yang memperlihatkan keluarga kecil ini tampak bahagia. Dan karena hal inilah, sehingga banyak yang menjadikan hubungan pasangan ini sebagai role model. Sebagai anak tertua dalam keluarganya, Janice memiliki tanggung jawab besar sebagai pencari nafkah. Meskipun sibuk bekerja, dia tetap berusaha hadir untuk anak-anaknya. Dia bahkan sering menahan diri untuk tidak mengambil cuti, karena malu jika harus mengorbankan uang yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan kedua anak-anaknya. Dan karena kejadian ini, keluarga Janice hanya bisa menahan kesedihan, terutama karena Janice meninggalkan kedua anak yang sangat dia cintai. Yang sejak saat itu, kedua anaknya diasuh oleh keluarga Janice. Sesaat setelah kematian Janice muncul ke publik, masyarakat yang marah mulai mendesak kepolisian untuk segera menemukan sang pelaku. Dan tanpa menunggu lama, selang 3 hari kemudian polisi berhasil menangkapnya. Namun mereka tidak terlalu kaget ketika polisi mengumumkan bahwa orang yang mereka tangkap adalah RJ yang selama ini dalam setiap wawancara selalu bersemangat untuk mengutuk si pelaku. Walaupun di lokasi tidak terdapat CCTV, tetapi polisi yang memeriksa CCTV yang berada di sepanjang jalan dari rumah Janice hingga menuju ke TKP pembuangan jasad, melihat mobil kuning yang dikendarai RJ sempat terekam saat pria itu sedang melewati Quarry Road yang jalan ini menuju ke arah TKP sesuai dengan timeline kejadian. Saat ditangkap, RJ yang memakai baju kaos berwarna kuning itu hanya bisa tertunduk lemas, yang dalam interogasi di depan pengacara dan kejaksaan, dia mengaku bahwa sehari sebelum jasad Janice ditemukan, mereka sempat terlibat pertengkaran, di mana saat itu RJ ingin mengakhiri hubungan mereka, yang hal ini ditolak oleh Janice. Dan awal mula pertengkaran tersebut karena RJ merasa tidak tahan dan cemburu pada salah seorang rekan kerja Janice yang dicurigainya menjadi selingkuhan wanita itu. Menurut RJ, Janice awalnya adalah seorang wanita yang baik hati. Namun sejak mulai bekerja di dealer motor, sikapnya seketika mulai berubah drastis. Dia menjadi dingin dan sering berbohong. Yang karena hal inilah, RJ mulai merasa curiga bahwa Janice mungkin sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Walaupun tidak menemukan bukti secara langsung, namun pada satu waktu, RJ memergoki Janice yang telah berbohong. Di mana saat itu dia mengaku akan pulang malam karena harus lembur di kantornya. Yang karena penasaran dan tanpa memberitahu terlebih dulu, RJ pun mendatangi kantor Janice
dan menemukan wanita itu yang sedang minum-minum bersama seorang rekan kerjanya. Namun saat mereka di rumah dan RJ menanyakan tentang hal ini, Janice seketika mulai merasa kesal dan tampak sangat marah. Yang setelah kejadian tersebut, RJ mulai tidak percaya pada istrinya. Pada hari kejadian sekitar jam 8 malam, Janice berpamitan akan pergi mengunjungi sepupunya demi untuk mengantarkan makanan yang baru dimasaknya. Dan RJ yang curiga segera menyusul ke sana serta mencoba mengintip ke dalam rumah. Namun alih-alih menemukan Janice, dia justru melihat bahwa rumah tersebut kosong, yang artinya Janice telah berbohong dan tidak pernah datang ke sana. Dan kemungkinan saat itu dia sedang menemui kekasih rahasianya di suatu tempat. Karena penasaran, RJ pun menelpon selama beberapa kali yang panggilan tersebut tidak dijawab. Namun sekitar jam 11 malam, tiba-tiba Janice menghubungi dan minta dijemput. Yang saat berada di rumah, keduanya kembali bertengkar karena RJ merasa lelah atas hubungan mereka. Dia mengaku telah memukul Janice dengan botol dan mencekik wanita itu hingga pingsan. Dan saat Janice tersadar, alih-alih menolongnya, RJ memasukkan Janice ke dalam mobil dan membawanya ke Quarry Road serta meninggalkannya di tepi parit. Hal ini dilakukannya dengan sengaja karena merasa kesal dan ingin memberi pelajaran. Yang karena lokasi tersebut gelap dan tidak ada CCTV, sehingga RJ yakin tidak seorang pun yang akan tahu. Berdasarkan pengakuan tersebut, seolah RJ ingin menegaskan bahwa saat meninggalkan Janice, wanita itu masih dalam kondisi hidup. Namun semua kebohongannya terbongkar ketika polisi berhasil menemukan sebuah rekaman siaran live yang diposting di media sosial milik Janice tepat beberapa hari sebelum kematiannya. Dalam video berlatar gelap tersebut, hanya terdengar suara Janice dan RJ yang sedang berkendara melewati area TKP penemuan jasad, di mana saat itu Janice mengatakan bahwa tempat tersebut sangat sepi dan hampir setiap waktu ada jasad yang dibuang begitu saja. Dan setelahnya dia bertanya, jika dia ditinggalkan di sana, apakah dirinya akan dibunuh juga? Semua pertanyaan tersebut dijawab RJ dengan penuh tawa, sambil mengatakan bahwa Janice tidak akan dihabisi di sana, melainkan akan dibunuh di tempat lain. Dan Janice tidak pernah menduga bahwa hanya beberapa hari kemudian, pertanyaan tersebut akan menjadi kenyataan. Tapunan ng patay dito, di ba? Hindi naman. Dito kabila yun. Dito rin eh. Sedangkan RJ juga telah berbohong karena di sanalah dia membuang Janice, yang artinya saat di rumah sebenarnya Janice telah meninggal sebelum akhirnya dibuang ke tempat tersebut. RJ sendiri menyatakan bahwa dia tidak berniat membunuh Janice, namun karena terpancing emosi, dia pun kehilangan akal sehat. Saat penangkapan RJ terjadi, di waktu bersamaan saudara Janice yang bernama Gurley saat itu sedang berada dalam sebuah acara yang diadakan oleh Senator Ravi Tuflo, sehingga dia pun meminta bantuan pada program yayasan milik sang senator agar jasad Janice bisa dipulangkan ke kampung halaman mereka yang berada di Negros Occidental. Hal ini disetujui oleh yayasan yang atas bantuan mereka lah Janice pun berhasil dipulangkan seminggu kemudian. Dalam sebuah wawancara, Gurley menyatakan bahwa di pagi hari sebelum kejadian, Janice sempat mencuci pakaian karena saat itu di rumah mereka hanya ada Janice dan kedua orang tuanya, di mana Gurley yang harus berangkat kerja lebih awal tentunya tidak bisa membantu. Dan sebelum jam 4 sore, Janice berpamitan pada keluarganya untuk pulang ke rumah dan memasak. Yang sejak saat itu, Janice tidak pernah lagi menghubungi mereka. Dan hari itu ternyata merupakan hari terakhir kalinya mereka untuk bertemu. Walaupun saat interogasi RJ mengakui bahwa apa yang terjadi baginya sangat menyakitkan, namun dia juga merasa sangat menyesal atas semua perbuatannya
dan meminta maaf pada keluarga Janis serta kedua anaknya. Tetapi bagi keluarga Janis, tangisan serta permintaan maafnya hanya sekedar sandiwara. Kehilangan Janis sangat menyakitkan bagi keluarganya, karena terutama selama ini Janislah yang telah merawat ibu mereka. Dan dengan tegas, mereka menuntut keadilan agar RJ dihukum setimpal dan membusuk di penjara. Bahkan ayah Janis yang sedang sakit parah mengatakan bahwa putrinya tidak akan pernah hidup lagi, tetapi yang membunuhnya juga harus dihukum seberat-beratnya. Namun selain keluarga besarnya, luka yang paling mendalam seumur hidup justru akan dibawa oleh kedua anaknya, yang dalam waktu bersamaan mereka telah menjadi yatim piatu, karena sang ibu meninggal dan ayahnya juga dipenjara. Hingga saat ini kasus masih terus berjalan, namun karena minimnya informasi dan akibat kasus ini tidak seviral kasus lainnya, sehingga tidak banyak detail persidangan yang bisa ditemukan. Namun berdasarkan undang-undang di negara tersebut, RJ kemungkinan mendapat vonis penjara seumur hidup. Yang sayangnya, dia juga bisa mendapatkan kesempatan bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Sedangkan untuk motif kasus pembunuhan ini, tidak bisa dipastikan apakah pengakuan RJ benar atau hanya mengarang indah. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa orang yang telah meninggal tentunya tidak bisa lagi untuk membela diri sendiri. Pada Sabtu di tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 30 sore, Kepolisian Bukidnon Filipina mendapat panggilan telepon dari beberapa warga yang melaporkan tentang keributan di rumah salah seorang tetangga. Tetapi setibanya di sana, mereka kesulitan untuk masuk karena pintu rumah dalam kondisi terkunci. Selain itu mereka juga tidak bisa mendobrak
karena pintu tersebut merupakan pintu yang terbuat dari baja. Untuk melihat apa yang terjadi, beberapa petugas harus memanjat naik ke lantai 2 dan kemudian masuk melalui sebuah jendela. Yang saat berada di ruang tamu, mereka sangat kaget ketika melihat pemandangan mengerikan, di mana tampak seorang wanita muda yang tergeletak bersimbah cairan merah, dan di sudut ruangan tampak putrinya yang masih kecil saat itu sedang menangis ketakutan. Korban yang dikenal sebagai Kimberly segera dilarikan ke rumah sakit Don Carlos Hospital. Namun sayangnya, wanita itu tidak berhasil diselamatkan. Dan dokter yang menanganinya bernama Dr. John Mark menyatakan Kimberly meninggal sesaat setelah wanita itu tiba di rumah sakit. Saat diperiksa, di sekujur tubuhnya ditemukan banyak luka sajam serta memar, dan penyebab kematian akibat luka sajam di bagian leher. Di saat bersamaan dengan bantuan warga desa, polisi melakukan pengejaran pada suami Kimberly yang bernama Edson yang saat itu telah kabur entah kemana. Namun berkat sang kepala desa yang memeriksa CCTV di sekitar area tersebut, pria itu berhasil ditemukan saat dia sedang berlari merintasi kebun salah seorang warga. Dia pun dicegat beramai-ramai dan berhasil diborgol saat terjatuh di atas rumput. Saat penangkapan, Edson tampak sedang dalam pengaruh obat-obatan. Dengan muka kusam tanpa baju dan bulu ketek yang melambai-lambai, dia pun berusaha untuk selalu memberontak. Tetapi lagi-lagi dia tidak berkutik ketika polisi membawanya naik ke atas mobil. Saat dibawa ke kantor polisi, dia menolak untuk berbicara, sehingga polisi berencana akan melakukan pemeriksaan kejiwaan. Dan di dalam sel tahanan, petugas memakaikannya sebuah helm. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga agar Edson yang sedang mabora dan duduk di sudut ruangan tidak membenturkan kepalanya ke dinding. Menurut teman-temannya, saat Edson bekerja di Quezon City, dia seringkali memakai narkoboy dan mabora, yang hal ini membuat rehab yang sebelumnya gagal total. Kimberly dan abangnya merupakan anak dari Rudolfo Achaz. Mereka berasal dari keluarga cukup berada yang tinggal di sebuah desa kecil di Don Carlos Bukidnon. Dia bercita-cita ingin menjadi guru dan setamat SMA melanjutkan kuliah di Don Carlos Polytechnic College dan mengambil kursus dasar pendidikan di Lakeview Academy. Kimberly dikenal sebagai gadis pintar dan selalu berada di urutan ketiga dalam angkatannya. Saat SMA dia berkenalan dengan Edson yang 5 tahun lebih tua. Mereka tinggal di daerah yang sama sehingga berteman dengan cukup baik. Dan ketika Kimberly kuliah di luar kota, setiap gadis itu pulang ke kampung, Edson dengan setia selalu menunggunya di terminal bus sebelum akhirnya bersama-sama pulang ke rumah. Di balik sikap manisnya, Edson ternyata seorang pecandu narkoboy yang dalam rentang waktu 2019 hingga ke tahun 2020, dia 2 kali masuk pusat rehabilitasi di daerah Batangas. Dan karena hal ini, hubungan mereka pun sempat terputus. Namun ketika pria itu telah menyelesaikan rehab pada 2021, Edson kembali menunggu Kimberly di stasiun bus. Mereka kembali menjalin hubungan dan beberapa minggu kemudian memutuskan untuk menikah. Seperti pada pasangan pengantin muda pada umumnya, yang tentunya selalu melakukan happy ending, Kimberly pada akhirnya hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan. Namun dalam masa-masa ini, dia tetap melanjutkan kuliah dan pulang di saat akhir pekan. Orang tua masing-masing tidak keberatan dengan hubungan keduanya. Bahkan pada tahun 2022, mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua Kimberly. Karena sang putri mengatakan Edson adalah pria baik, sehingga mereka pun menerima pria itu. Walaupun pada awalnya Edson bersikap sangat baik, namun perlahan sifat aslinya mulai terlihat. Selain kasar, dia mudah marah, cemburuan, dan beberapa kali bertengkar, serta mendorong Kimberly di depan orang tuanya.
Selain sikap buruknya, Edson juga kembali memakai narkoboy dan minum-minum. Karena seringkali bertengkar, ibu Edson sebut saja bernama Rita, saat itu mulai curiga bahwa sang putra kembali kambuh. Dan dia pun mengancam, jika Edson tidak segera berhenti memakai, maka Rita akan mengirimnya kembali ke pusat rehab. Mendengar hal ini, Edson yang ketakutan segera pergi dari rumah. Dan tanpa setahu Kimberly, dia membawa putrinya yang saat itu masih berusia 9 bulan untuk dibawa ke rumah pamannya yang bernama Tito. Dia sengaja membawa bocah tersebut dengan tujuan agar dijadikan sandera dan ibunya tidak bisa membawanya ke pusat rehab. Ketika Kimberly menyadari Edson membawa sang putri, dia pun segera menyusul ke rumah tersebut. Karena di saat itu merupakan jadwal sang bayi akan diberi ASI. Pada awalnya Kimberly hanya berniat untuk mengantar ASI. Namun saat dia meminta Edson menyerahkan anaknya, pria itu menolak melepas sang bocah dari gendongannya. Hal ini membuat Kimberly sangat kesal, sehingga keduanya bertengkar hebat. Dan karena tidak tahan, dia pun menelpon ibunya sebut saja bernama Ana dan meminta bantuan untuk mengambil cucunya. Sesaat setelahnya, Ana pun tiba bersama dengan Rita, yang di sana mereka melerai pertengkaran tersebut. Setelah situasi tenang dan mengira semua baik-baik saja, mereka pun keluar dari rumah itu. Namun sesaat setelah mereka pergi, Edson kembali menyerang Kimberly dengan sangat brutal yang membuatnya terkapar di lantai ruang tamu. Yang semua hal tersebut disaksikan oleh putri mereka. Ketika Ana dan Rita mendengar keributan itu, keduanya berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi sayangnya semua telah terlambat karena Edson telah mengunci pintu dan memasang 2 buah slot ganda. Selama beberapa waktu ke depan, Edson menyandera Kimberly dan putrinya, yang suara keributan tersebut terdengar oleh para tetangga yang melapor pada polisi. Semua serangan tersebut terekam dalam CCTV yang berada di dalam rumah, di mana setelah kasus ini mulai berjalan, rekaman CCTV penyiksaan Kimberly pun muncul di mana-mana. Yang menurut Rudolfo, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena baginya lebih baik video tersebut tersebar agar semua orang mengetahui apa yang telah dilakukan Edson dan bagaimana cara pria itu telah menyiksa putrinya. Walaupun Kimberly telah dimakamkan pada 9 Maret 2023, tetapi bagi Rudolfo, apapun hasil pemeriksaan, mereka sudah tidak peduli dan tidak butuh alasan apapun dari Edson. Karena satu-satunya yang keluarga mereka inginkan hanyalah keadilan. Dia sangat terluka karena sang putri yang memiliki masa depan serta mimpi besar justru dihancurkan oleh seseorang yang sangat dia percaya. Dan saat ini, sang cucu juga harus dibesarkan tanpa seorang ibu. Sedangkan ayahnya masih senderan di dalam sel tahanan. Dalam pemeriksaan lanjutan, jaksa menyatakan bahwa di hari kejadian Edson dalam pengaruh narkoboy, sehingga kasus ini akan menjadi fokus dalam penyidikan Komisi Hak Asasi Manusia atau yang disingkat sebagai CHR sebagai bagian dari meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Proses hukum selanjutnya akan memasuki tahapan penyidikan intensif, termasuk pemanggilan saksi, pemeriksaan CCTV sebagai bukti utama, serta laporan ahli forensik tentang kondisi korban dan juga pelaku. Sebagai lembaga HAM nasional, CHR juga melakukan penyidikan independen terkait kekerasan berbasis gender dalam kasus ini. Hingga saat ini kasus masih terus berjalan, di mana Edson bisa divonis penjara seumur hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Filipina. Dan bagi keluarga korban, pengajuan tuntutan sivil juga memungkinkan untuk mendapatkan kompensasi atas kehilangan nyawa dan penderitaan. Sedangkan bagi masyarakat luas, kasus ini menjadi simbol agar pemerintah memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta menerapkan program pencegahan kekerasan domestik dan rehabilitasi kecanduan
demi untuk mencegah tragedi serupa. Saat itu sekitar jam 11 pagi di tanggal 25 Mei 2019, Kepolisian Sektor Muntinlupa, Filipina mendapat panggilan telepon dari seorang warga yang melaporkan tentang penemuan jasad dalam karung yang berada di area Purokdos. Setibanya di TKP, banyak warga yang telah berkumpul, sehingga polisi segera mengamankan lokasi dan memeriksa karung tersebut yang terletak di dalam ruang penyimpanan. Ketika polisi membuka karung tersebut, mereka menemukan jasad seorang gadis muda dengan banyak luka-luka di sekujur tubuh. Kondisi korban sangat menggenaskan. Pakaian atasnya terangkat, kaki serta tangannya dalam kondisi terikat. Terdapat luka pada bagian kepala dan pergelangan tangan kirinya, sehingga jasad tersebut segera dibawa ke rumah duka Loreto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah diidentifikasi, diketahui korban bernama Seva yang saat itu berusia 22 tahun. Polisi pun segera menyelidiki latar belakang korban dan diketahui bahwa gadis itu bekerja sebagai asisten supervisor di sebuah supermarket besar di daerah tersebut. Di saat kejadian, Seva juga akan dipromosikan menjadi supervisor supermarket. Di lingkungan tempat dia bekerja, Seva dikenal sebagai sosok yang ramah dan pekerja keras. Setiap harinya, dia menyapa pelanggan dengan senyuman hangat dan etos kerja yang luar biasa. Dipenuhi impian dan harapan, Seva bercita-cita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Seva yang merupakan anak tertua dari 8 bersaudara, dikenal sebagai gadis yang cerdas, bekerja keras dan juga baik hati, di mana dialah satu-satunya merupakan anak yang diharapkan oleh sang keluarga. Dalam pemeriksaan awal, diketahui bahwa Seva menyewa sebuah rumah kos yang berada di Barangay Cupang untuk tempat tinggalnya. Menurut teman korban sekaligus teman sekamarnya yang bernama Gina, pada Sabtu pagi ketika dia tiba di tempat kos, dia tidak menemukan Seva berada di kamar seperti biasanya. Namun kondisi kamar saat itu terlihat sangat berantakan sehingga dia berpikir untuk membersihkannya terlebih dulu. Saat membersihkan lantai,
Gina menemukan bekas darah di bantal dan di kasur milik Seva. Karena merasa ada yang aneh, dia pun segera mendatangi tetangganya untuk menanyakan di mana keberadaan Seva. Namun sayangnya, tidak seorang pun yang melihat gadis itu. Karena tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Seva, sehingga Gina menceritakan apa yang dia lihat pada tetangganya sambil menunjukkan barang-barang Seva yang memiliki bercak noda darah itu. Selain tentang bercak-bercak darah tersebut, pada polisi Gina juga menceritakan bahwa saat itu seorang kenalan bernama Morpus juga memiliki akses ke rumah tersebut dan di hari kejadian tampak bertingkah aneh, di mana pria itu segera mencuci sarung bantal dan spray yang berlumuran darah milik tempat tidur Seva. Ketika Gina mempertanyakan mengapa Morpus mencuci spray tersebut, alih-alih menjawabnya, Morpus justru balik bertanya, mengapa Gina secepat itu melaporkan Seva sebagai orang hilang, sedangkan Seva belum menghilang selama 24 jam, yang mungkin saja dia hanya keluar sebentar dan akan segera kembali. Gina yang merasa aneh, dengan bersikeras mengatakan bahwa dia tentunya sangat khawatir karena Siva adalah teman sekamarnya. Dan di saat bersamaan, Gina memperhatikan jika di leher, bibir, dan wajah Morpus terdapat beberapa bekas luka yang masih baru. Yang saat ditanyai, pria itu mengatakan luka tersebut bukan apa-apa dan dia baik-baik saja. Hanya saja sejak saat itu, Gina yang mulai curiga mulai merasa bahwa Morpus mungkin telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Menurut teman-temannya, Seva adalah gadis baik dan cantik yang disukai banyak pria, di mana Morpus merupakan salah satu penggemarnya, yang dengan terang-terangan dia pernah menyatakan perasaan, namun karena Seva telah memiliki pacar, dia pun menolak cinta Morpus. Beberapa saat kemudian Gina mencoba mengecek ke kantor Seva, dan dia dikagetkan ketika mendapat info bahwa di hari itu Seva tidak masuk kerja. Hingga ketika kekasihnya sebut saja bernama Roy datang untuk mencarinya, dia tentunya merasa sangat heran ketika mengetahui tentang hilangnya Seva. Dan setelah memeriksa kamarnya, Roy menyatakan bahwa Seva tidak mungkin pergi begitu saja tanpa membawa barang-barang penting seperti ponsel dan juga dompet. Karena keadaan semakin kacau, beberapa warga mendatangi penjaga untuk meminta bantuan mencari Seva, di mana saat itu Gina juga meminta bantuan pada para penjaga agar ditemani memeriksa ke gudang milik keluarga Morpus, tempat di mana pria itu biasanya tidur. Setibanya di sana, mereka menceritakan kecurigaan mereka pada ayah Morpus dan pamannya yang bersedia membantu untuk memeriksa ke dalam gudang. Yang di sanalah mereka menemukan karung berisi jasad Seva, sehingga dengan cepat mereka pun segera menghubungi kepolisian. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan bahwa selain luka di sekujur tubuh, di kepala dan juga di leher, pergelangan tangan Seva juga hampir putus. Gadis itu telah diperkaos beberapa kali karena di dalam bagian intimnya ditemukan DNA pribadi dalam jumlah yang cukup banyak. Yang melihat jumlahnya, tidak mungkin pelaku hanya melakukannya sekali saja. Dalam investigasi lanjutan, polisi juga menemukan rekaman CCTV di sekitar wilayah TKP, yang di sana memperlihatkan saat Morpus keluar meninggalkan rumah Seva dan berjalan memasuki gudang penyimpanan yang letaknya berdekatan. Berdasarkan keterangan warga sekitar, Morpus dan Seva sangat populer di daerah itu. Bahkan keduanya seringkali menjadi bahan godaan di saat ada acara perayaan. Banyak orang yang menjodoh-jodohkan mereka, hingga akhirnya hal inilah yang membuat Morpus terobsesi dan tergila-gila pada gadis itu. Namun karena Seva yang telah memiliki pacar saat itu menolaknya, sehingga Morpus yang mulai menggila mulai menyusun rencana dengan tujuan untuk memperkaos gadis itu. Karena baginya, jika dia tidak bisa memiliki, maka tidak seorang pun yang boleh mendapatkan Seva. Saat polisi akan menangkap Morpus, sayangnya pria itu telah melarikan diri, yang menurut ayahnya
kemungkinan Morpus kabur ke rumah kerabatnya yang berada di daerah Laguna. Selain itu dia juga mengatakan bahwa sang putra pernah terlibat dalam kasus narkoboy sebanyak 2 kali. Dan bersama pria itu, polisi pun segera menuju ke daerah Laguna. Namun dalam perjalanan, tanpa disangka-sangka sang ayah melihat anaknya yang sedang berjalan di pinggir jalan di San Pablo. Dan di sanalah, pada akhirnya mereka menangkap Morpus tepat pada jam 9 pagi. Dalam interogasi, pada awalnya Morpus bersikeras mengaku tidak bersalah. Namun setelah ditunjukkan semua bukti, dia pun tidak bisa lagi mengelak. Berdasarkan pengakuannya, kejadian tersebut terjadi di malam hari sebelum Gina pulang ke rumah. Saat itu, Morpus yang mabuk mendatangi Seva dan kembali menyatakan cinta. Tetapi lagi-lagi harapannya kandas karena Seva menolak dan mengatakan bahwa dia tidak punya masa depan jika bersama dengan Morpus. Mendengar hal ini, Morpus yang tidak bisa mengendalikan diri segera menghajar dan melukai Seva dengan menggunakan sajam hingga beberapa cairan merah berceceran di bantal dan juga spray. Dan setelahnya Morpus mengaku tidak ingat apa yang telah terjadi. Namun dia menyatakan bahwa yang bisa diingatnya adalah setelah kejadian tersebut, dia memandikan Seva sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam karung dan disembunyikan di dalam gudang. Kasus ini menarik banyak perhatian dari media, dan selama persidangan, semua saksi-saksi dihadirkan serta bukti-bukti juga dikumpulkan. Keluarga Seva dengan teguh berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi putri mereka. Setiap sidang, mereka merasakan sakit akibat kehilangan yang masih membekas di dalam hati. Seiring berlangsungnya proses hukum, komunitas terus mengenang Seva. Mereka mengadakan kegiatan amal untuk mendukung keluarga korban kekerasan dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya keamanan bagi perempuan. Dalam persidangan akhir, jaksa menyatakan bahwa motif kejahatan ini didorong oleh obsesi cinta yang berlebihan. Dan pada akhirnya, Morpus divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Setelah kejadian ini, banyak orang yang menyatakan bahwa tragedi ini menjadi sebuah pengingat bahwa cinta yang tak terbalas dapat berujung pada kehancuran jika terus dibiarkan berkembang sehingga menjadi obsesi yang sangat berbahaya. Jesse dan Roy merupakan pekerja migran asal Filipina. Mereka telah pacaran selama 4 tahun sebelum akhirnya pada 2012 memutuskan pindah ke Sydney, Australia untuk bekerja. Di sana mereka tinggal serumah dan hubungan keduanya tampak sangat bahagia. Yang menurut para tetangga, selama setahun tinggal di daerah tersebut, pasangan ini tampak sangat mesra dan dikenal sebagai orang baik. Roy bekerja sebagai agen di sebuah call center, sedangkan Jesse mengikuti kursus memasak dan menjalani on-the-job training atau OTJ di hotel yang berada di Golden Shift di Double Bay. Menurut teman-temannya, Roy merasa sangat senang karena Jesse menjadi salah satu dari 3 siswa yang menerima penghargaan tertinggi dari sekolah.
Yang hal ini berhasil dicapainya berkat kecerdasan, dedikasi, dan tekadnya. Sebelum berangkat ke Australia, Jessie juga menempuh pendidikan keperawatan dan mengikuti berbagai kursus sebagai persiapan. Saat menjalani OJT di hotel, Jessie bertemu dengan seorang pria bernama Amin yang merupakan seorang pembuat kapal berusia 30 tahun asal Nepal. Dan di saat itu, Amin telah bertunangan dengan seorang gadis bernama Pridepa yang merupakan seorang perawat yang bertugas di Rumah Sakit St. Vincent Australia, yang gadis ini juga berasal dari Nepal. Pada bulan Agustus 2013, Jessie dan Amin mulai menjalin hubungan secara diam-diam, yang di saat bersamaan, Roy mulai merasakan adanya perubahan, terutama di dalam hubungan mereka. Kecurigaan Roy terhadap Jessie pun semakin kuat, hingga akhirnya mereka terlibat dalam pertengkaran yang dipicu oleh tuduhan perselingkuhan. Karena dikuasai oleh rasa curiga, Roy diam-diam memasang aplikasi di ponsel Jessie yang memungkinkannya untuk melihat pesan SMS, termasuk pesan-pesan yang telah dihapus. Dan tidak hanya cukup sampai di sana, dia juga memasang alat pelacak untuk memantau di mana keberadaan pacarnya. Hingga di tanggal 11 Oktober 2013, saat sedang berada di kantor, Roy mengirim pesan pada Jessie untuk menanyakan di mana keberadaannya, yang saat itu Jessie membalas bahwa dia sedang berada di tempat latihan. Namun Roy yang merasa ragu dengan jawaban tersebut, segera memeriksa aplikasi pelacak di ponselnya dan menemukan bahwa Jessie ternyata sedang berada di apartemen tempat di mana mereka tinggal. Yang mana kebohongan ini semakin memperkuat kecurigaan Roy, sehingga dia pun memutuskan untuk segera kembali ke apartemen. Setibanya di sana, Roy melihat pintu dalam kondisi sedikit terbuka karena tidak tertutup rapat akibat adanya rantai pengaman. Dia pun mengintip ke dalam dan mendapati Jessie yang sedang tidur dalam kondisi polos bersama dengan Amin. Melihat pemandangan itu, Roy yang marah segera menendang pintu hingga terbuka lebar. Dia pun memaksa Amin untuk menjelaskan hubungannya dengan Jessie, namun situasi tersebut dengan cepat berubah menjadi pertengkaran hebat. Yang dalam kondisi emosi meledak, Roy pun mengambil sebuah kotak berisi sajam yang berada di dekatnya dan tanpa diduga-duga dia pun menusuk Amin. Saat itu Jessie berusaha untuk melerai dan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan. Dia memohon pada Roy agar berhenti, namun usahanya sia-sia karena dia justru ikut terluka setelah Roy melukainya dengan sajam yang sama. Dan setelahnya, Roy pun meninggalkan apartemen tersebut. Jessie mencoba untuk mengejarnya, tetapi usahanya tidak berhasil karena dia juga mengalami luka parah dan pada akhirnya dia pun kembali masuk ke apartemen. Beberapa saat kemudian, salah satu tetangga Jessie menelpon polisi dan juga ambulans. Namun saat para medis tiba, Amin dinyatakan meninggal dunia dan jasadnya segera dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Jessie sendiri saat itu segera dibawa ke rumah sakit yang sama untuk mendapatkan perawatan atas luka-luka di tubuhnya. Di saat bersamaan, Roy menyerahkan diri ke kantor polisi, yang di sana dia mengaku telah menusuk seorang pria karena mendapati pria tersebut sedang meniduri pacarnya di tempat tidur mereka. Atas pengakuan tersebut, Roy ditangkap dan didakwa atas tindakan pembunuhan serta penyerangan. Dia pun segera ditahan dan proses persidangannya dimulai pada tahun 2015. Saat di pengadilan, Roy mengaku bahwa dialah yang menusuk korban, namun menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Sambil menangis dia mengungkapkan bahwa tindakannya terprovokasi oleh apa yang dilihatnya saat itu. Dia bahkan juga mengklaim bahwa bukan dirinya yang melakukan penusukan, melainkan saat itu dia merasa telah dirasuki oleh roh jahat. Dia menambahkan bahwa sebelum masuk ke apartemen, dirinya sudah diliputi oleh rasa takut. Dan setelah melihat apa yang terjadi, seketika kepribadiannya berubah drastis
di mana dia dipenuhi amarah yang tidak terkendali. Dan jika saat itu pikirannya jernih, dia sangat yakin tidak akan melakukan tindakan tersebut. Dengan semua pengakuan ini, pengacara Roy menyatakan bahwa di saat itu Roy kehilangan kendali karena terpukul secara emosional setelah melihat pacarnya ditiduri oleh pria lain. Jesse yang juga ikut bersaksi menyatakan bahwa selama menjalin hubungan, Roy tidak pernah melakukan KDRT. Dan dia sangat kaget ketika Roy melakukan tindakan penusukan itu. Namun Jesse mengakui bahwa Roy pernah marah sesekali dan merusak barang kesayangannya berupa sebuah mainan. Menurut gadis itu, dia mengenal Amin saat menjalani OJT di hotel, dan sejak saat itu, dia merasa mulai kehilangan ketertarikan terhadap Roy dan akhirnya memutuskan untuk berselingkuh dengan Amin. Jesse mengakui bahwa dia dan Amin telah berpacaran lebih dari 3 bulan. Dalam persidangan itu, terungkap sebuah fakta lain bahwa Amin sebenarnya sedang merencanakan pernikahan dengan sang tunangan Pridepa, dan mereka akan menikah tepat sebulan kemudian, yang menurut tunangannya, Amin tidak pantas mengalami kejadian tragis tersebut. Mereka sendiri telah menjalin hubungan selama 12 tahun sejak pertama kali bertemu di sekolah menengah, dan hubungan mereka terus bertahan hingga akhirnya mereka memutuskan pindah dari Nepal ke Australia demi untuk membangun masa depan bersama. Pridepa adalah sosok yang selalu mendampingi Amin dalam berbagai fase kehidupannya. Dia sangat mencintai pria itu dan tidak bisa melupakannya. Setelah peristiwa tragis itu, Pridepa menyimpan banyak pertanyaan yang tak kunjung mendapatkan jawaban. Namun dalam hatinya, dia menyalahkan Roy dan Jesse atas pengkhianatan serta tragedi yang telah terjadi. Selama pemeriksaan dalam persidangan, terungkap bahwa Jesse dan Amin selama ini telah menghapus banyak pesan-pesan teks yang terkait dengan hubungan mereka. Namun pesan-pesan itu berhasil ditemukan oleh Roy melalui sebuah aplikasi khusus yang terpasang di ponsel Jesse. Namun menurut pengadilan, karena sebagian besar pesan teks yang sebelumnya telah dihapus dan telah tergantikan oleh pesan-pesan baru, sehingga banyak informasi penting yang tidak lagi utuh dan sulit untuk ditelusuri sepenuhnya. Menurut para juri, Roy bertindak karena diliputi oleh amarah dan kecemburuan yang memuncak, yang kemudian memicu tindak pembunuhan terhadap Amin. Tetapi meskipun demikian, juri juga mempertimbangkan bahwa tindakan Roy dipengaruhi oleh emosional yang hebat akibat apa yang dia saksikan secara langsung yang terjadi di apartemen sendiri. Walaupun Roy tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dan juri meyakini bahwa dia bukanlah orang yang berpotensi mengulangi perbuatannya, tetapi kejahatannya dinyatakan dinilai sangat serius, sehingga saat itu pengadilan tetap menjatuhkan hukuman yang berat. Sedangkan bagi juri, tindakan Jesse dan Amin adalah menjadi pemicu utama yang mendorong Roy melakukan tindak pidana tersebut. Namun secara hukum, Jesse tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian itu. Setahun kemudian pada April 2016, tim pengacara Roy mengajukan pengadilan ulang. Mereka berpendapat bahwa Roy seharusnya tidak dikenai dakwaan pembunuhan, melainkan dijatuhi tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja. Hal ini dilakukan mengingat kondisi emosionalnya yang tidak stabil saat kejadian tersebut sedang berlangsung. Permintaan tersebut diterima oleh pengadilan, dan pada November 2016, setelah menjalani pengadilan ulang, juri memutuskan bahwa Roy tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana. Dan atas putusan tersebut, Roy dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Menurut sang hakim, Roy menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dia diyakini kehilangan kendali dan tidak merencanakan kejahatan tersebut secara sadar. Hakim juga menyampaikan bahwa jika saja Roy tidak memendam begitu banyak rahasia, kemungkinan besar tragedi itu tidak akan terjadi. Setelah kejadian ini,
Diketahui bahwa sajam yang digunakan Roy adalah merupakan hadiah yang diberikan dari Amin untuk Jessie. Dan hal ini tentunya sangat memilukan karena hadiah yang diberikan pada orang yang dicintainya ternyata akan menjadi algojo bagi akhir kehidupannya. Sejak bumi diciptakan, Tuhan hanya menciptakan Adam dan juga Hawa. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan Jono dan Joni. Namun pada kenyataannya, di masa-masa inilah, justru Jono dan Joni lah yang lebih banyak memadu kasih. Walaupun merupakan cinta terlarang, yang masih tabu untuk sebagian dunia belahan manapun, tetapi Jono dan Joni tetap ada di mana-mana. Seperti kasus kali ini, yang akibat percintaan Jono dan Joni, sehingga ada keluarga yang berduka dan sangat kehilangan. Pada Sabtu 29 Maret 2014 sekitar jam 5 sore, polisi mendapat panggilan dari seorang wanita yang melaporkan tentang kasus pembunuhan yang terjadi di apartemen milik adiknya. Polisi pun segera tiba di lokasi dan berhasil mendobrak masuk. Di sana mereka menemukan tubuh seorang pria yang tergeletak di lantai dapur yang dingin. Dan tidak cukup sampai di sana, di dalam kamar mandi, mereka kembali menemukan korban pria lain yang terduduk lemas dalam keadaan terluka di bak mandi dengan sajam yang masih tergenggam di tangannya yang gemetar. Selain itu tampak sebuah ponsel dan sebotol obat yang terletak di sampingnya. Dan tanpa menunggu lama, para medis membawa kedua pria tersebut ke rumah sakit. Korban pertama yang ditemukan diketahui bernama Cartland. Saat itu, dia sudah tidak berhasil diselamatkan dan dokter menyatakan waktu kematiannya pada jam 7 pagi. Sedangkan pria kedua yang bernama Andre, walaupun saat itu masih menjalani perawatan, tetapi polisi segera menjadikannya tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan hasil otopsi, forensik memastikan bahwa di tubuh Kirtland terdapat sebanyak 40 luka dari berbagai jenis sajam. Seluruh isi tubuhnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Selain itu, di dalam rongga perut yang terbuka, tampak dimasuki banyak obat-obatan. Hal ini membuat penyidik sangat kaget dan tidak menduga jika Andre yang terlihat manis sangat sanggup melakukan hal sekeji itu. Sang penyidik yang bernama Letnan John mengungkapkan bahwa saat dia dan timnya tiba di TKP, Andre tampak sedang berada di bawah pengaruh narkoboy. Hal ini didukung oleh laporan toksikologi yang menemukan jejak zat tersebut di dalam darahnya. Selama interogasi di rumah sakit, Andre yang diliputi penyesalan mengakui kejahatannya dan memberikan rincian mengerikan tentang peristiwa yang menyebabkan kematian Kirtland. Kirtland yang berusia 35 tahun merupakan anak kedua dari pasangan Dani dan Peggy. Mereka berasal dari Cina yang merantau ke Amerika tepat sebelum Kirtland lahir. Berada dalam keluarga Asia yang penuh tradisi, Kirtland dibesarkan dalam suasana hangat serta penuh kasih sayang, terutama dari kakek dan nenek pihak ibu yang bernama Jimmy dan juga Ellen. Dengan sikap ramah dan mudah tersenyum, sejak kecil Kirtland disukai oleh banyak orang di sekitarnya, dan hal inilah yang membuat Jimmy dan Ellen merasa sangat beruntung memiliki cucu seperti Kirtland. Seiring berjalannya waktu, Kirtland yang pintar menunjukkan rasa ingin tahu yang besar dan juga bakat belajar yang alami. Dan saat sekolah, dia juga mengambil kelas matematika tingkat lanjut di luar kurikulum sekolah. Pada satu sore, saat Kirtland sedang menuju perjalanan ke kelas, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Anne yang merupakan seorang siswa dari sekolah lain. Mereka sempat mengobrol sebentar dan Anne seketika tertarik pada kebaikan dan kecerdasan Kirtland. Kirtland juga merasa terkesan dengan Anne yang sejak saat itu mereka pun mulai menjalin persahabatan yang semakin erat. Di tahun pertama sekolah menengah, hubungan mereka semakin dekat.
Namun ketika Anne mengakui perasaannya pada Cartland, pemuda itu dengan halus menolaknya. Dia mengatakan bahwa hanya menganggap Anne sebagai sahabat. Dan mendengar kenyataan tersebut, walaupun Anne merasa hancur, tetapi dia berusaha menerima kenyataan dan tetap menjaga persahabatan mereka. Saat itu dia mengira bahwa mungkin saja dirinya kurang cantik dan tidak sesuai dengan tipe idaman Cartland, sehingga pemuda itu tidak pernah tertarik. Dalam masa-masa itu, di saat Anne yang masih terluka, sedang berusaha keras untuk menyembuhkan hatinya, Cartland justru semakin fokus pada studi. Di dalam kegiatannya, hanya belajar dan belajar demi masa depan. Dan usahanya berhasil ketika di tahun 1997, saat melakukan ujian penilaian skolastik, dia mendapat skor hampir sempurna sebanyak 1.600 poin. Yang karena hal inilah, dia pun mendapat gelar sebagai cendekiawan kepresidenan. Namun di balik semua itu, Courtland bukan hanya seorang mahasiswa. Dia juga aktif dalam kegiatan lain seperti bermain tenis. Bahkan dia juga pernah berpartisipasi dalam turnamen tenis bergengsi di universitas lokal. Setahun kemudian, Courtland masuk ke Universitas Yale di New Haven dengan jurusan studi Amerika. Saat itu dia tinggal di asrama kampus dan berbagi kamar dengan mahasiswa lain yang bernama Michael. Yang dengan cepat, keduanya segera menjadi akrab. Dan Michael sangat mengagumi sikap Courtland yang ramah dan juga disukai oleh banyak orang. Courtland memiliki sikap tenang dan baik hati, sehingga dia mudah bergaul dengan siapapun dan dikagumi oleh banyak orang. Tetapi meskipun pergaulannya semakin luas, dia tetap menjaga hubungan baik dengan Anne. Dan satu hari saat mereka sedang ngobrol, Anne tiba-tiba bertanya tentang kehidupan percintaan Courtland. Dan gadis itu seketika sangat kaget ketika Courtland berterus terang bahwa dia lebih tertarik pada pria, terutama yang memiliki tubuh tinggi besar seperti spekuli. Walaupun sangat kaget, tetapi Anne juga merasa lega bahwa dulu cintanya ditolak bukan karena dirinya tidak menarik, tetapi karena orientasi Courtland yang berbeda. Setelah mengetahui hal tersebut, hubungan mereka justru semakin dekat. Dan saat itu, keduanya lebih mirip seperti duo sister yang saling curhat-curhatan tentang cowok yang mereka sukai. Setelah lulus di tahun 2002, Courtland memulai perjalanannya dengan mengajar bahasa Inggris di Cina dan bekerja sebagai au pair di Spanyol. Hingga 2 tahun kemudian, dia pun kembali ke Universitas Yale untuk melanjutkan studi di bidang kedokteran. Dan penelitian S2-nya mengenai pengobatan Tiongkok untuk pasien HIV di Hong Kong merupakan bentuk dedikasinya yang tinggi. 6 tahun kemudian, Courtland pun pindah ke Manhattan untuk memulai program residensinya di bidang pengobatan darurat yang berada di Rumah Sakit Jacobi dan Montefiore yang berada di daerah Bronx. Dia pun menjalani masa magangnya yang penuh tantangan, dan disinilah dia bertemu dengan seorang perawat bernama Christian yang kemudian menjadi sahabatnya. Bersama dengan Christian, Courtland terlibat dalam kegiatan sukarela dengan koalisi medis yang mengedukasi komunitas LGBT di kota New York. Hal ini membahas tentang bahaya penyalahguna narkoboy dan esek-esek tanpa menggunakan kondomita yang tentunya sangat tidak aman. Mereka berusaha memberdayakan dan melindungi komunitas ini, serta menyoroti masalah kesehatan yang sering diabaikan. Dan berkat kegiatan tersebut, Courtland yang memiliki naluri klinis yang tajam dan akurat, dianggap memberikan dampak positif bagi rumah sakit mereka. Keahliannya mendapatkan pujian dari pasien serta rekan-rekannya. Bahkan New York Times menyebutnya sebagai bintang yang sedang naik daun di dunia medis. Di luar kesuksesan profesionalnya, kehidupan sosial Courtland juga penuh warna. Dari makan malam elegan hingga acara casual yang dimana dia selalu tampil anggun. Dan suatu malam di kerumunan orang dalam sebuah pesta, Courtland pun bertemu dengan Andre yang di matanya tampak sangat seksi.
Andre tampak bagaikan Anang atau Ani Lanang varian Black Mamba yang pastinya memiliki terkaman ganas sebagai singa. Namun di balik tampilan tersebut, Andre sebenarnya adalah pria introvert yang menyembunyikan masalah kesehatan serius yang sangat dirahasiakan. Dia tidak memiliki banyak teman dan terkadang memakai narkoboy sebagai hiburan. Meskipun pendiam, dia sangat dekat dengan saudara perempuannya yang sebut saja bernama Dahlia. Setelah berhasil berkenalan, dalam waktu singkat mereka menjadi akrab. Walaupun berbeda kepribadian, namun keduanya mulai menjalin hubungan romantis. Namun karena hingga saat itu, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Cartland penyuka Jono dan Johnny, sehingga mereka sepakat menyembunyikan hubungan tersebut dari orang-orang, dan keduanya mengaku jika mereka hanyalah bersahabat. Pada Juli 2012 menjelang akhir masa residensinya, Cartland yang merasa ingin meninggalkan hiruk-pikuk kota New York, memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Arizona, yang kedatangannya disambut hangat oleh semua keluarga, dan Cartland bahkan membagikan momen tersebut di media sosial. Dan sesaat setelah tinggal di sini, dia pun bekerja di 2 rumah sakit yang berbeda yang berada di wilayah Phoenix. Meskipun terpisah jarak, hubungan Cartland dan Andre tetap harmonis. Cartland menjalani kehidupan barunya di Arizona, namun tetap rutin mengunjungi New York untuk bertemu dengan teman-temannya dan juga melepas rindu pada Andre, yang dimana semalaman mereka akan menghabiskan waktu dengan bermain petak umpet atau ciluk ba tanpa menggunakan busana. Seperti pasangan kekasih pada umumnya, Andre yang tidak tahan menahan rindu, setahun kemudian memutuskan ikut pindah ke Arizona demi untuk mengikuti sang kekasih. Dan dengan kehadiran Andre, dunia Cartland terasa semakin lengkap dan kisah cinta mereka tentunya semakin kuat. Yang karena hal inilah, pada bulan September, Cartland dengan berani mengungkapkan identitas serta hubungan rahasia mereka di media sosial. Pengumuman tersebut tentunya disambut hangat oleh teman-temannya, termasuk juga oleh Anne dan Christian. Tetapi sayangnya, walaupun lingkaran pertemanan Cartland sangat asik, tetapi Andre tampaknya kurang nyaman dan merasa canggung berada di tengah-tengah mereka. Namun selang beberapa waktu kemudian, walaupun Cartland telah berusaha mengakrabkan teman-temannya pada sang kekasih, tetapi tidak seorang pun yang menyukai pria itu. Menurut teman-teman Cartland, Andre dinilai sangat kasar, tidak memiliki rasa hormat, dan juga sangat pemarah. Namun setiap kali teman-temannya menyatakan hal tersebut, Cartland selalu membela sang kekasih dengan mengatakan bahwa Andre pasti akan berubah. Namun semuanya hanyalah omong kosong, karena Andre justru semakin menjadi posesif dan cemburu buta, hingga ke tahap melarang Cartland agar tidak lagi bergaul dengan teman-temannya. Namun Cartland yang ekstrovert dan dikenal sebagai duta persahabatan, tentunya dengan tegas menolak permintaan tersebut. Dan setiap kali mereka bertengkar, dengan wajah yang disetel sedih, Andre akan menyalahkan diri sendiri dan menyatakan bahwa masalahnya terletak pada Cartland yang terlalu sibuk dengan teman-temannya. Sedangkan dia sendiri sama sekali tidak memiliki keluarga atau teman yang akan diajak untuk berbagi. Dan lagi-lagi Cartland yang merasa bersalah akan selalu memaafkan pria itu. Setelah cukup lama di Arizona, Cartland memutuskan untuk pindah ke California, tempat di mana banyak terdapat komunitas LGBT. Dia pun menceritakan rencana tersebut pada Anne dan memastikan bahwa Andre juga menjadi bagian dari rencana masa depannya. Karena yakin dengan rencana tersebut, dia pun segera pindah dan tinggal di sebuah apartemen yang berada di West Hollywood. Saat itu dia juga telah mendapatkan pekerjaan di rumah sakit Gardena, dan di waktu luangnya, Cartland semakin sibuk terlibat dalam komunitas LGBT. Namun kebahagiaan Cartland tidak bertahan lama, karena akibat kesibukannya, mulai muncul ketegangan di antara Andre dan dirinya. Sebagai kekasih yang minderan,
Andre merasa semakin jauh dari sang kekasih yang sebenarnya sangat mencintainya. Dan akibatnya, setiap hari selalu ada masalah baru yang disodorkan pada Cartland. Dan Cartland yang lelah seharian bekerja tentunya mulai merasa jenuh. Di tengah masalah tersebut, untuk menenangkan diri, Cartland memutuskan berlibur ke Jepang. Namun saat dia kembali, dia menyadari bahwa hubungan mereka sudah sangat toksik dan sulit untuk diperbaiki. Sehingga pada 28 Maret 2014, dia pun mengajak Andre untuk membicarakan hubungan mereka dan mengatakan ingin putus saja. Selain itu, Cartland juga sedang mempertimbangkan untuk berkencan dengan orang lain. Mendengar hal ini, Andre menjadi semakin emosi. Dia merasa dicampakan setelah Cartland puas menikmati Black Mambanya yang serong ke kanan 45 derajat. Dia pun menolak keputusan tersebut, yang hal ini mulai memicu pertengkaran. Dan ketika ketegangan semakin meningkat, mereka pun mulai baku hantam dan bergumul di lantai. Namun ketika melihat Andre berlari ke dapur dan kembali dengan sebuah sajam, Cartland berusaha untuk menenangkan sang kekasih. Tetapi Andre justru semakin emosi dan menyerang Cartland bertubi-tubi hingga pria itu tewas di tempat. Merasa tidak puas, dia pun mulai membuka tubuhnya dan mengeluarkan semua bagian tubuh tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam mulut Cartland. Ketika Andre tersadar, dengan panik dia menghubungi saudarinya Dahlia dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dahlia yang merasa ngeri segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Sedangkan Andre saat itu bersembunyi di kamar mandi sambil meminum obat-obatan dengan harapan akan COD dengan malaikat maut. Namun usahanya tidak berhasil karena hanya selang beberapa menit kemudian polisi berhasil mendobrak masuk dan segera membawanya ke rumah sakit. Dalam persidangan yang dimulai pada Desember 2015, keluarga Cartland menginginkan dakwaan yang lebih berat dan berharap Andre mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun pengacaranya mengajukan pembelaan dengan alasan bahwa Andre terpengaruh oleh berkurangnya kapasitas mental akibat dari penyalahgunaan narkoboy yang mengaburkan penilaian dan menyebabkan tindakannya menjadi spontan. Yang artinya, kasus ini bukanlah pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan yang tidak disengaja. Pada sidang lanjutan, abang Cartland yang bernama Wayland saat itu mengungkapkan rasa sakit yang mendalam. Semua kata-katanya dipenuhi dengan emosi yang menyatakan bahwa tindakan Andre akan terus menghantui keluarga mereka. Dan di akhir persidangan di tanggal 7 Desember 2015, para juri menyatakan Andre bersalah dan divonis hukuman penjara selama 11 tahun dengan tambahan selama 1 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan sajam. Meskipun bagi banyak orang vonis tersebut dianggap ringan, namun berdasarkan undang-undang di negara itu, hukuman tersebut merupakan hukuman yang sesuai dengan peraturan peradilan. Dan sesaat setelah sidang, Andre pun mengajukan banding yang ditolak oleh pengadilan.
Dari semua kisah-kisah ini, menyimpulkan kalau saja kita lebih peka, tentunya hal tersebut kemungkinan besar bisa dicegah. Karena terkadang orang paling berbahaya bukanlah orang asing, melainkan orang yang tidur tepat di sebelah kita. Dan ketika cinta berubah menjadi amarah, dalam sedetik rasa itu bisa menghancurkan seluruh masa depan. Dan yang menjadi pertanyaan, butuh berapa banyak lagi wanita yang akan menjadi korban sebelum orang-orang sadar bahwa cinta sejati tidak akan pernah menyakiti.